Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Panglima NU. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah salah seorang kiai Nahdlatul Ulama yang pengabdiannya pada negara tak perlu dilakukan lagi. Kiai Haji Wahab Hasbullah lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret tahun 1888 Masehi. Beliau merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, dengan Nyai Latifah. Sejak kanak-kanak, Kiai Wahab dikenal sebagai kawan-kawannya pemimpin dalam segala permainan. Beliau dididik ayahnya sendiri bagaimana cara hidup seorang santri. Beliau diajak sholat berjamaah dan sesekali dibangunkan malam hari untuk sholat tahajud. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah membimbingnya untuk menghafal juz amma dan membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Lalu dia didik mengenal kitab-kitab kuning. Dari kitab yang paling kecil dan isinya diperlukan untuk amalia sehari-hari. Kemauan keras untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya tampak sejak masa kecil. Beliau tekun dan sangat cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya hingga berusia 13 tahun. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah diasuh langsung oleh ayahnya. Setelah bekal ilmunya dianggap cukup, Wahab merantau untuk menuntut ilmu. Beliau pergi ke satu pesantren, lalu ke pesantren lainnya, termasuk ke pesantren Bangkalan Madura, asuhan Syekh Khalil. Beliau juga sempat nyantri di pesantren Mojosari, juga Nganjuk, serta Tebu Ireng. Abdul Mun'im dalam tulisan berjudul Kiai Wahab Hasbullah, Pahlawan Tanpa Gelar, bahwa menyebutkan Kiai Haji Wahab Hasbullah belajar ke kota Mekah untuk belajar kepada ulama terkemuka dari dunia Islam, termasuk para ulama Jawa yang ada di Mekah seperti Syekh Mahfud Termas dan Syekh Ahmad Khotib dari tanah Minang. Saat di Mekah, selain belajar agama, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga mempelajari perkembangan politik nasional dan internasional bersama aktivis dari seluruh dunia. Sepulang dari kota Mekah pada tahun 1914, Kiai Wahab tidak hanya mengasuh pesantrennya di Tambak Beras, tetapi juga aktif dalam pergerakan nasional. Beliau tidak tega melihat kondisi bangsanya yang mengalami kemerosotan hidup yang sangat mendalam, yakni kurang memperoleh pendidikan. Banyak masyarakat Indonesia yang sangat miskin, serta keterbelakangan yang diakibatkan oleh penindasan penjajah. Melihat kondisi itu, pada tahun 1916,
Kiai Wahab mendirikan organisasi pergerakan yang diberi nama Nahdlatul Wathon, yakni Kebangkitan Negeri. Dan organisasi ini bertujuan membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Dan untuk memperkuat gerakannya itu, pada tahun 1918, Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Tujjar, Kebangkitan Saudagar, di mana sebagai pusat penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin organisasi ini, sementara Kiai Wahab Hasbullah menjadi sekretaris dan bendaharanya. Dan salah seorang anggotanya adalah Kiai Bisri Samsuri, pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang, di mana mencerminkan perkembangan dunia, yaitu semakin kompleks pada tahun 1919. Dan Kiai Wahab mendirikan Taswirul Afkar, pergolakan pemikiran. Pada awalnya, kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas, tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas. Dalam waktu singkat, kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan ingin bertemu dalam forum untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting. Dan Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama yang berasal dari pesantren. Forum ini juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional, sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum, yakni pengaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Dan kembali ke Kiai Haji Wahab Hasbullah, selama masa pembentukan NU pada tahun 1926, Kiai yang juga mengidentifikasi diri sebagai penerus perjuangan Pangeran Diponegoro karena selalu menekan serban yang disebutnya sebagai serban Diponegoro, dan ini selalu dipakai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Demikianlah kisah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Panglima NU.